Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan hati sebagai pusat cahaya dan sumber petunjuk, serta menjadikan tubuh dengan segala kebutuhan dan nafsunya sebagai ujian bagi manusia. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, yang menuntun umatnya dengan cahaya wahyu, serta mengajarkan bagaimana mengendalikan diri dari hawa nafsu agar hati tidak gelap oleh syahwat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, manusia diciptakan dengan dua sisi. Di satu sisi ia adalah makhluk jasmani yang butuh makan, minum, tidur, dan kebutuhan duniawi lainnya. Namun di sisi lain ia juga makhluk ruhani, yang tidak pernah merasa tenang kecuali bila dekat dengan Allah, Zat yang Maha Suci. Kedua sisi ini selalu bertemu dalam satu wadah, tubuh dan hati. Pertemuan inilah yang menjadi medan perjuangan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak menyingkap rahasia bahwa salah satu jalan untuk menguatkan sisi ruhani, sekaligus melemahkan dominasi jasmani, adalah dengan lapar. Lapar bukan sekadar menahan diri dari makanan, melainkan sebuah latihan spiritual yang mampu menyalakan cahaya dalam hati. Mengapa lapar bisa disebut sebagai cahaya hati? Karena ketika perut kosong, tabir yang menutupi mata batin mulai menipis. Nafsu yang biasa bergejolak karena kekenyangan menjadi lemah. Hati yang sebelumnya berat dan gelap oleh makanan berlebih menjadi ringan, jernih, dan mudah menerima cahaya petunjuk. Lapar dalam pandangan Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kenyang yang berlebihan adalah pangkal banyak penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Dari kenyang lahirlah syahwat, dari syahwat lahirlah dosa, dan dari dosa hati menjadi gelap hingga jauh dari Allah. Sebaliknya, lapar adalah pintu masuknya banyak kebaikan. Dengan lapar, seseorang menundukkan hawa nafsu, mengingatkan diri pada kelemahan, mendidik jiwa untuk sabar, dan menjernihkan hati agar mudah bermunajat kepada Allah. Beliau mencontohkan bagaimana para nabi, sahabat, dan orang-orang solih terdahulu menjadikan lapar sebagai kawan perjalanan ruhani mereka. Rasulullah sendiri sering kali merasakan lapar, hingga perut beliau diikat dengan batu karena tidak adanya makanan. Namun justru dalam keadaan lapar itu, beliau tetap tersenyum, tetap beribadah, dan tetap menyebarkan cahaya petunjuk kepada umat. Al-Ghazali menyebutkan, lapar adalah kunci dari segala kebaikan, karena dari lapar lahir akhlak yang mulia. Sebaliknya, kenyang berlebihan adalah kunci segala keburukan, karena dari kenyang lahirlah kebiasaan buruk. Hati sebagai cermin. Untuk memahami bagaimana lapar bisa menjadi cahaya hati, marilah kita melihat hati manusia seperti sebuah cermin. Cermin yang jernih akan mampu memantulkan cahaya dengan jelas. Namun jika cermin itu dipenuhi debu, minyak, atau kotoran, maka pantulannya akan kabur, bahkan mungkin tidak terlihat sama sekali. Begitulah hati manusia. Ia diciptakan Allah dengan fitrah yang bersih, mudah menerima kebenaran. Namun seiring waktu, ia bisa tertutup oleh syahwat, dosa, kesombongan, dan salah satu penyebab yang paling kuat adalah perut yang selalu penuh. Ketika seseorang terbiasa kenyang, ia sulit menundukkan diri, malas beribadah, berat dalam mengingat Allah, dan mudah terjerumus pada kesalahan. Disinilah lapar memainkan peran. Lapar adalah cara membersihkan debu-debu yang menempel di cermin hati. Dengan lapar, hati kembali jernih, mata batin menjadi tajam, dan cahaya petunjuk Allah mudah masuk ke dalamnya. Hikmah lapar dalam kehidupan. 1. Melembutkan hati dan jiwa. Ketika seseorang lapar, ia lebih mudah merasakan kelemahan dirinya. Ia sadar bahwa tanpa makanan, tubuh ini tidak berdaya. Kesadaran itu melahirkan kerendahan hati di hadapan Allah. Ia lebih mudah berdoa, lebih lembut dalam berinteraksi, dan lebih rendah hati di hadapan sesama manusia. 2. Mengurangi kesombongan.
Orang yang terbiasa kenyang sering kali merasa kuat, merasa cukup, bahkan merasa sombong. Sementara lapar mengingatkan bahwa kita hanyalah hamba yang lemah. Seorang yang lapar tidak bisa menyombongkan diri, karena ia tahu betul bagaimana lemahnya tubuh manusia. 3. Mengingat penderitaan orang miskin. Lapar membuat kita peka terhadap penderitaan mereka yang setiap hari berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi. Ia menggerakkan empati, membuat hati mudah menolong, dan mengikis sifat kikir. 4. Meningkatkan kehusyukan ibadah. Perut yang kenyang membuat badan berat, hati malas, dan mata mengantuk. Sebaliknya, lapar membuat tubuh ringan, hati fokus, dan pikiran mudah berkonsentrasi dalam ibadah. 5. Menghindarkan dari banyak dosa. Banyak dosa lahir dari perut yang penuh, syahwat seksual yang berlebihan, amarah yang meledak, malas beribadah, hingga panjang angan-angan. Dengan lapar, nafsu menjadi lemah, sehingga peluang terjatuh dalam dosa semakin sedikit. Lapar dalam tradisi para ulama. Para ulama terdahulu sering menjadikan lapar sebagai jalan menuju Allah. Mereka bukan sekadar berpuasa wajib di bulan Ramadan, tetapi juga membiasakan diri dengan puasa sunnah, makan sedikit, dan menjauhi kekenyangan. Disebutkan bahwa sebagian salaf berkata, barang siapa sedikit makan, maka ia sedikit tidur, dan barang siapa sedikit tidur, maka ia sedikit dosa, dan barang siapa sedikit dosa, maka hatinya hidup. Ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara perut dengan hati. Perut yang dikendalikan melahirkan hati yang bercahaya. Lapar sebagai obat hati. Imam Al-Ghazali menyebut lapar sebagai obat. Sebagaimana obat bisa pahit saat diminum tetapi menyembuhkan penyakit, lapar pun demikian. Ia terasa berat di awal, namun jika dijalani dengan niat yang benar, ia menjadi penawar bagi penyakit hati. Orang yang membiasakan lapar akan lebih mudah mengendalikan dirinya. Ia tidak lagi diperbudak oleh makanan. Ia tidak lagi menjadi budak perut. Sebaliknya, ia yang mengendalikan perutnya, sehingga ia memiliki kemerdekaan hati. Inilah cahaya hati yang sejati, hati yang merdeka dari belenggu syahwat. Saudaraku yang dirahmati Allah, lapar bukan sekadar kondisi biologis, melainkan sebuah jalan spiritual yang telah ditempuh para nabi, sahabat, dan orang solih. Lapar adalah sarana untuk menjernihkan hati, melembutkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa kenyang adalah awal dari segala keburukan, sedangkan lapar adalah cahaya hati. Maka, barang siapa ingin hatinya bersinar, hendaklah ia melatih perutnya agar tidak selalu kenyang. Setelah kita memahami gambaran umum bagaimana lapar bisa menjadi cahaya hati menurut Imam Al-Ghazali, selanjutnya, kita akan menyelami lebih jauh tentang hubungan antara perut, syahwat, dan hati, serta bagaimana langkah-langkah praktis mengendalikan diri melalui lapar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah memahami bahwa lapar bukan hanya sekadar keadaan tubuh tanpa makanan, tetapi sebuah jalan ruhani yang menyalakan cahaya hati. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kenyang adalah pangkal banyak keburukan, sementara lapar adalah sumber berbagai kebaikan. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang hubungan erat antara perut, syahwat, dan hati, serta bagaimana lapar menjadi kunci utama dalam mengendalikan hawa nafsu. Perut, pintu masuk segala syahwat. Imam Al-Ghazali menggambarkan perut sebagai pintu besar tempat segala syahwat masuk. Jika pintu ini terbuka lebar, maka syahwat lain dengan mudah akan masuk, syahwat harta, syahwat seksual, syahwat kedudukan, hingga syahwat berbicara yang tidak perlu. Mengapa demikian? Karena kenyang memberi kekuatan pada nafsu. Perut yang selalu penuh membuat syahwat lain bangkit. Orang yang kenyang lebih mudah tergoda oleh syahwat lain, karena tubuhnya bertenaga, tetapi hatinya tertutup oleh beratnya makanan. Sebaliknya, ketika seseorang lapar, pintu syahwat itu melemah. Nafsu menjadi lemah,
Tubuh memang berkurang kekuatannya, tetapi hati justru menjadi lebih hidup. Inilah rahasia besar yang jarang disadari banyak orang. Kekenyangan dan kegelapan hati. Al-Ghazali menyingkapkan bahwa kenyang adalah awal dari kegelapan hati. Ada beberapa sebab. 1. Kenyang membuat hati keras. Orang yang selalu kenyang sulit menangis dalam doa, sulit tersentuh oleh bacaan Al-Quran, dan sulit merasa lembut terhadap penderitaan orang lain. 2. Kenyang membuat ibadah berat. Cobalah perhatikan, setelah makan berlebihan, tubuh terasa malas, mata berat, dan pikiran sulit fokus. Inilah yang membuat ibadah menjadi berat. 3. Kenyang melahirkan banyak dosa. Dari kenyang lahirlah syahwat seksual, kemalasan, bahkan sikap sombong. Orang yang kenyang cenderung panjang angan-angan, merasa dunia ini aman, padahal ia sedang lengah dari Allah. Al-Ghazali bahkan menegaskan, tidak ada bejana yang lebih buruk diisi penuh oleh manusia selain perutnya. Lapar, jalan mengendalikan diri. Lapar bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mengendalikan diri. Dengan lapar, seseorang belajar bahwa hidup bukan hanya soal makan dan minum, tetapi tentang membersihkan hati agar dekat dengan Allah. Ada beberapa hal yang dihasilkan dari lapar. 1. Mengendalikan nafsu syahwat. Nafsu syahwat yang paling kuat adalah syahwat seksual. Banyak dosa besar lahir dari ketidakmampuan mengendalikan syahwat ini. Namun, lapar mampu melemahkan gejolaknya. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa adalah bentuk lapar yang paling mulia. Dengan lapar, syahwat melemah, sehingga hati lebih mudah terjaga. 2. Melatih kesabaran. Sabar adalah puncak akhlak, dan lapar adalah latihan sabar yang paling nyata. Orang yang menahan lapar berarti sedang melatih kesabaran lahir dan batin. 3. Menumbuhkan rasa syukur. Seseorang yang lapar akan lebih menghargai seteguk air dan sesuap nasi. Ia merasakan betapa nikmatnya rezeki kecil yang kadang dilupakan saat perut selalu penuh. 4. Menjaga kesehatan. Selain manfaat ruhani, lapar juga memiliki manfaat jasmani. Banyak penyakit muncul karena makan berlebihan. Dengan lapar, tubuh mendapat kesempatan istirahat dan pembersihan. Kisah para nabi dan orang solih. Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa lapar adalah kebiasaan para nabi dan orang solih. Nabi Musa, alaihi salam berpuasa 40 hari sebelum menerima wahyu di Bukit Sinai. Itu adalah bentuk penyucian diri agar siap menerima kalam Allah. Nabi Isa, alaihi salam hidup dengan sangat sederhana. Beliau sering berhari-hari tanpa makanan berat, hanya memakan dedaunan atau roti kering. Beliau mengajarkan bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat berpesta. Rasulullah juga sering mengalami lapar. Dalam sebuah riwayat, beliau pernah keluar di malam hari karena lapar, lalu bertemu Abu Bakar dan Umar yang juga keluar karena sebab yang sama. Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari rumah kecuali apa yang mengeluarkan aku juga, yaitu lapar." Hadis riwayat Muslim. Bahkan pernah, Rasulullah mengikatkan 2 batu di perutnya untuk menahan lapar ketika perang Khandaq. Ini menunjukkan betapa laparnya beliau, tetapi tetap sabar dan tawakal. Para sahabat pun demikian. Mereka terbiasa menahan lapar demi mencari ridha Allah. Umar bin Khattab pernah berkata, "Janganlah kalian banyak makan, karena itu akan mematikan hati, melemahkan tubuh, menumbuhkan penyakit, dan membuat malas beribadah. Hendaklah kalian sederhana dalam makan, karena itu lebih menyehatkan tubuh, menjauhkan dari kesombongan, dan lebih kuat dalam ibadah." Lapar membuka cahaya batin. Saudaraku, lapar bukan hanya menundukkan nafsu,
tetapi juga membuka pintu cahaya batin. Banyak orang solih terdahulu berkata, barang siapa mengenyangkan perutnya, maka hatinya akan tidur, dan barang siapa mengurangi makan, maka hatinya akan terjaga. Cahaya batin inilah yang membuat seseorang mudah merasakan kehadiran Allah, mudah menangis ketika berdoa, mudah tersentuh oleh ayat Al-Quran, dan mudah merasa rindu kepadanya. Al-Ghazali menjelaskan, ketika seseorang lapar, ia tidak sibuk dengan kenikmatan duniawi. Hatinya tidak terikat oleh makanan dan minuman. Justru ia merasakan kedekatan dengan Allah, karena ia menyadari betapa lemahnya manusia tanpa pertolongannya. Tingkatan lapar. Dalam Ihya Ulumuddin, lapar dijelaskan memiliki tingkatan. 1. Lapar yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Ini adalah kewajiban yang Allah tetapkan agar manusia belajar menahan diri. 2. Lapar yang sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau sekadar membiasakan diri makan sedikit meski tidak berpuasa. 3. Lapar sebagai latihan ruhani. Ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendidik jiwanya. Mereka sengaja membatasi makan agar hati menjadi ringan dalam beribadah. 4. Lapar yang berlebihan, yaitu menahan makan hingga membahayakan tubuh. Ini tidak dianjurkan, karena Islam tidak pernah mengajarkan penyiksaan diri. Imam Al-Ghazali menekankan keseimbangan. Lapar yang benar adalah lapar yang mendidik, bukan yang melemahkan secara berbahaya. Saudaraku yang dicintai Allah, kita telah memahami bagaimana perut adalah pintu besar syahwat, dan bagaimana lapar adalah kunci untuk mengendalikannya. Kenyang menutup hati, sementara lapar membuka cahaya batin. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa lapar adalah jalan untuk meraih kesabaran, syukur, kerendahan hati, kesehatan, dan kedekatan dengan Allah. Saudaraku yang berbahagia, kita akan membahas lebih khusus tentang bagaimana lapar bisa menjadi kunci ilmu, hikmah, dan kejernihan pikiran, serta bagaimana orang-orang solih menjadikan lapar sebagai sumber kebijaksanaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita telah menyelami bagaimana lapar melemahkan syahwat, mengendalikan hawa nafsu, serta membersihkan hati dari kegelapan yang ditimbulkan oleh kenyang. Pada bagian ketiga ini, kita akan mengkaji lebih dalam tentang hikmah besar dari lapar, lahirnya ilmu, kejernihan akal, dan kebijaksanaan dalam hidup. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa lapar bukan hanya sekadar ibadah jasmani, melainkan juga pintu terbukanya mata hati, yang membuat seseorang mampu memahami kebenaran dengan lebih jelas. Lapar dan kecerdasan hati. Para ulama klasik sering mengaitkan lapar dengan kecerdasan dan kejernihan pikiran. Mereka berkata, barang siapa sedikit makan, maka pikirannya akan jernih, dan barang siapa kenyang, maka pikirannya akan tumpul. Mengapa demikian? Karena perut yang kenyang membuat tubuh berat, otak penuh dengan beban makanan, sehingga pikiran sulit fokus. Sebaliknya, perut yang ringan membuat aliran energi lebih tenang, pikiran menjadi tajam, dan hati lebih mudah menangkap ilham. Imam Al-Ghazali mencontohkan bahwa para ulama besar terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan banyak tokoh lainnya sering membatasi makan mereka agar tidak mengganggu kejernihan akal dalam menuntut ilmu. Hubungan lapar dengan ilmu. Ada hubungan erat antara lapar dengan ilmu. 1. Kenyang menutup pintu ilmu. Orang yang selalu kenyang akan mudah mengantuk, malas, dan tidak semangat dalam belajar. Banyak murid yang gagal dalam menuntut ilmu karena tidak mampu mengendalikan perutnya. 2. Lapar membuka pintu tafakur. Orang yang lapar lebih mudah merenung. Ia sadar akan kelemahan dirinya, sehingga hatinya terbuka untuk berpikir tentang penciptaan Allah, tujuan hidup, dan hikmah di balik setiap kejadian. 3. Lapar melahirkan hikmah. Imam Al-Ghazali menegaskan, lapar membuat hati lembut. Hati yang lembut adalah wadah hikmah. Hikmah tidak akan masuk ke dalam hati yang keras oleh kenyang,
syahwat, dan kesombongan. Kisah para pencari ilmu. Banyak kisah ulama yang menunjukkan bagaimana lapar menjadi bagian dari perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Imam Malik pernah berkata, "Aku tidak mengenal sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penuntut ilmu selain lapar." Dengan lapar, seorang penuntut ilmu lebih mudah menghafal, lebih kuat berjaga malam, dan lebih tekun dalam belajar. Imam Syafi'i dikenal memiliki hafalan yang sangat kuat. Beliau berkata, "Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, karena kenyang membuat badan berat, hati keras, dan menghilangkan kecerdasan." Imam Ahmad bin Hanbal juga terbiasa hidup sederhana, bahkan seringkali lapar, tetapi justru dalam keadaan itu beliau berhasil menghafal ribuan hadis dan menyusun karya-karya besar. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa lapar bukan penghalang menuntut ilmu, justru sebaliknya, lapar adalah pendukung lahirnya ilmu dan kebijaksanaan. Lapar dan ilham ilahi. Al-Ghazali menjelaskan bahwa lapar membuka jalan bagi datangnya ilham ilahi. Hati yang bersih dari syahwat lebih mudah menerima petunjuk Allah. Sebagian ulama berkata, jika perut lapar, maka hati akan jernih, jika hati jernih, maka pikiran akan bercahaya, jika pikiran bercahaya, maka rahasia akan terbuka. Rahasia yang dimaksud adalah pemahaman mendalam tentang agama, hikmah kehidupan, dan kedekatan dengan Allah. Contoh nyatanya adalah para wali Allah yang dikenal dengan kejernihan hatinya. Mereka bukanlah orang yang hidup bermewah-mewah dengan makanan, melainkan orang yang sering membatasi diri. Karena laparnya, mereka mampu melihat hakikat kehidupan dengan lebih jelas dibanding orang kebanyakan. Lapar sebagai jalan tafakur. Tafakur adalah ibadah hati yang lebih tinggi nilainya daripada banyak ibadah lahir. Rasulullah bersabda, 1 jam bertafakur lebih baik daripada setahun ibadah sunnah. Hadis riwayat Baihaqi. Namun, tafakur tidak akan lahir dari hati yang tertutup oleh kenyang. Lapar menjadikan seseorang lebih mudah berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Ketika lapar, seseorang merenungi betapa lemahnya dirinya yang tidak mampu bertahan tanpa makanan. Betapa besar nikmat Allah yang setiap hari memberinya rezeki. Betapa dunia ini fana, karena tubuh yang lapar saja sudah terasa berat, apalagi saat menghadapi kematian. Dengan renungan-renungan itu, lahirlah hikmah dalam hati. Lapar dan kejernihan ruhani. Selain menjernihkan pikiran, lapar juga menjernihkan ruhani. Seorang yang lapar akan lebih mudah merasa dekat dengan Allah. Ia tidak disibukkan oleh rasa berat akibat makanan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, jika perut kosong, maka jiwa akan kosong dari sifat-sifat buruk, dan jika perut penuh, maka hati akan penuh dengan kelalaian. Kejernihan ruhani ini tampak pada beberapa hal. 1. Khusyuk dalam salat. Perut yang ringan membuat seseorang lebih mudah fokus dalam salat. 2. Mudah menangis dalam doa. Lapar melembutkan hati, sehingga air mata lebih mudah mengalir ketika mengingat Allah. 3. Merasakan nikmat ibadah. Ibadah bukan lagi kewajiban yang berat, tetapi kebutuhan hati yang ringan. Lapar dan zuhud. Lapar juga merupakan jalan menuju sifat zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Orang yang terbiasa lapar akan terbiasa dengan kesederhanaan. Ia tidak silau oleh makanan mewah, tidak rakus terhadap dunia, dan lebih sibuk memikirkan akhirat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa zuhud lahir dari hati yang tidak diperbudak oleh perut. Orang yang bisa mengendalikan perutnya akan lebih mudah mengendalikan nafsu dunia yang lain. Batasan lapar yang sehat. Namun, penting juga untuk memahami batasan lapar. Islam tidak mengajarkan penyiksaan diri. Lapar yang dianjurkan adalah lapar yang mendidik jiwa, bukan lapar yang merusak tubuh. Imam Al-Ghazali memberi pedoman. Jangan terlalu kenyang, karena itu membunuh hati. Jangan terlalu lapar hingga melemahkan tubuh dan membuat ibadah terganggu.
Ambillah jalan tengah, cukupkan dengan makanan yang sekadar menegakkan tulang punggung. Rasulullah bersabda, tidak ada bejana yang diisi manusia lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang menegakkan tulang punggungnya. Jika harus makan lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini adalah pedoman emas tentang bagaimana kita mengelola lapar dan kenyang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari pembahasan ini kita memahami bahwa lapar bukan hanya cahaya hati, tetapi juga cahaya akal dan ilmu. Dengan lapar, hati bersih, akal jernih, dan hikmah mudah masuk. Banyak ulama besar menjadikan lapar sebagai sahabat dalam menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kenyang menutup pintu ilmu, sementara lapar membukanya lebar-lebar. Maka, barang siapa ingin hatinya bercahaya dan pikirannya penuh hikmah, hendaklah ia membiasakan lapar. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah membahas kita lapar sebagai cahaya hati, kunci pengendalian syahwat, serta jalan menuju kejernihan ilmu dan hikmah, selanjutnya kita akan lebih khusus menyoroti bagaimana lapar menjadi pilar dalam membangkitkan ibadah, melahirkan kehusyukan, dan memperkuat hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ibadah dan perut yang ringan. Ibadah adalah tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 56. Namun, ibadah tidak akan sempurna jika hati berat, pikiran kacau, dan tubuh dikuasai oleh malas. Salah satu penyebab terbesar hati menjadi berat adalah perut yang kenyang. Imam Al-Ghazali menekankan, kenyang melahirkan kantuk, melemahkan badan, menghalangi ibadah, serta menutup pintu kehusyukan. Sebaliknya, lapar membuat tubuh ringan, mata terjaga, dan hati hadir dalam ibadah. Cobalah kita bandingkan dua keadaan. Seorang yang salat setelah makan berlebihan. Tubuhnya malas, matanya berat, pikirannya melayang-layang. Salatnya sekadar gerakan tanpa jiwa. Seorang yang salat dalam keadaan perut ringan. Ia lebih fokus, lebih mudah menghadirkan hati, dan lebih khusyuk dalam sujudnya. Perbedaan ini jelas, dan inilah rahasia lapar sebagai penopang ibadah. Lapar dan kehusyukan salat. Salat adalah tiang agama, sekaligus sarana terdekat bagi hamba untuk bermunajat kepada Allah. Namun, salat bukan sekadar gerakan lahiriah, ia membutuhkan hati yang hadir. Lapar berperan besar dalam menghadirkan kehusyukan. 1. Melemahkan gangguan syahwat. Perut yang kosong membuat hati tidak dipenuhi syahwat. Pikiran lebih tenang, sehingga mudah fokus kepada Allah. 2. Membuat tubuh ringan. Salat dengan perut penuh terasa berat. Ruku dan sujud pun sering dilakukan sekadar formalitas. Sedangkan lapar menjadikan tubuh lentur, ringan, dan khusyuk dalam setiap gerakan. 3. Menghadirkan rasa rendah diri. Lapar mengingatkan kelemahan manusia. Saat berdiri di hadapan Allah dalam salat, rasa hina itu membuat doa lebih tulus dan khusyuk. Imam Al-Ghazali menulis, jika perut penuh, hati menjadi keras, dan jika hati keras, maka salat hanyalah gerakan tanpa ruh. Lapar dan Qiyamul Lail. Ibadah malam atau Qiyamul Lail adalah puncak keintiman seorang hamba dengan Allah. Orang yang biasa kenyang sulit bangun malam, karena tidurnya berat. Sebaliknya, lapar memudahkan seseorang untuk terjaga di malam hari. Perut yang ringan membuat tidur singkat sudah cukup, sehingga ia bisa bangun dengan segar untuk bermunajat. Para ulama salaf menekankan bahwa lapar adalah kunci Qiyamul Lail. Mereka berkata, barang siapa banyak makan, maka banyak tidur, dan barang siapa banyak tidur, maka sedikit ibadah malam, dan barang siapa sedikit ibadah malam, maka hatinya keras. Dengan lapar, Qiyamul Lail menjadi ringan, dan doa malam lebih khusyuk. Puasa, puncak ibadah lapar.
Puasa adalah ibadah yang paling jelas menggambarkan lapar. Dalam puasa, Allah memerintahkan hambanya menahan diri dari makan, minum, dan syahwat sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Rasulullah bersabda, puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perisai dari apa? Dari syahwat, dosa, dan api neraka. Puasa melatih kesabaran, menundukkan hawa nafsu, dan membersihkan hati. Al-Ghazali menegaskan bahwa puasa adalah ibadah yang menyempurnakan hikmah lapar. Jika lapar harian bisa melembutkan hati, maka puasa Ramadan adalah madrasah besar yang melatih jiwa agar benar-benar terdidik dalam kesabaran dan kekhusyukan. Lapar dan zikir. Zikir adalah makanan hati. Namun, hati yang sibuk dengan perut tidak mudah berzikir. Orang yang kenyang seringkali malas menggerakkan lidahnya untuk mengingat Allah. Sebaliknya, lapar membuat hati ringan untuk berzikir. Lidah mudah basah dengan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Imam Al-Ghazali menulis, lapar adalah jalan untuk memperbanyak zikir, karena hati yang ringan mudah mengingat Allah, sedangkan hati yang berat sulit menyebut namanya. Lapar dan doa. Doa adalah senjata seorang mukmin. Namun doa membutuhkan keikhlasan hati. Lapar melembutkan hati, sehingga doa lebih tulus dan air mata lebih mudah mengalir. Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Doa orang yang berpuasa mustajab karena hatinya sedang lembut, penuh tawadu, dan dekat dengan Allah. Inilah salah satu bukti bahwa lapar membuat doa lebih mudah terkabul. Lapar dan kesungguhan dalam ibadah. Orang yang terbiasa lapar memiliki semangat lebih dalam beribadah. Ia tidak terikat oleh rasa malas akibat kekenyangan. Ia terbiasa bersabar, sehingga mudah menambah rakaat salat, memperpanjang sujud, atau memperbanyak wirid. Kebalikannya, orang yang kenyang cenderung cepat bosan. Ia ingin cepat menyelesaikan salat, enggan memperbanyak zikir, dan sulit khusyuk. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kekenyangan melahirkan rasa malas dan cepat puas dalam ibadah, sedangkan lapar melahirkan kesungguhan dan kerinduan untuk mendekat kepada Allah. Lapar membawa tawakal. Selain melahirkan khusyuk, lapar juga memperkuat rasa tawakal. Orang yang lapar merasakan langsung kelemahan dirinya. Ia menyadari bahwa tanpa makanan ia tidak mampu bertahan. Kesadaran ini membuatnya bersandar penuh kepada Allah. Tawakal inilah yang menjadi kunci kekuatan seorang mukmin. Ia yakin bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari usahanya semata. Dengan lapar, ia belajar menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kisah inspiratif, Abu Bakar dan Umar. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah keluar rumah di malam hari karena lapar. Ternyata beliau bertemu Abu Bakar dan Umar yang juga keluar karena sebab yang sama. Mereka bertiga kemudian menuju rumah seorang sahabat Ansar, yang menyuguhkan kurma dan sedikit daging. Rasulullah bersabda setelah makan, demi Allah, kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini menunjukkan bahwa lapar adalah bagian dari perjalanan para sahabat. Bahkan 2 sahabat utama, Abu Bakar dan Umar, pernah merasakan lapar bersama Rasulullah. Namun justru dalam keadaan lapar itu, mereka merasakan keakraban dan ketawaduan di hadapan Allah. Lapar menumbuhkan ikhlas. Lapar juga menumbuhkan ikhlas dalam ibadah. Orang yang lapar tidak mencari pujian manusia, karena ia tidak menunjukkan kemewahan makanan atau minuman. Ia hanya fokus kepada Allah. Imam Al-Ghazali menegaskan, kenyang melahirkan riya, sedangkan lapar melahirkan ikhlas. Karena lapar membuat hati lebih bersih dari ambisi duniawi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lapar bukan hanya cahaya hati dan kunci ilmu, tetapi juga sumber kekhusyukan dalam ibadah. Dengan lapar, salat menjadi lebih khusyuk,
qiyamul lail menjadi ringan, zikir lebih tulus, doa lebih mustajab, dan hati lebih ikhlas. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ibadah sejati hanya lahir dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih hanya bisa diperoleh dengan menundukkan perut. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana lapar menumbuhkan akhlak mulia, kelembutan jiwa, dan empati terhadap sesama. Lapar sebagai jalan membedakan antara dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali sering mengingatkan bahwa salah satu akar dari kebutaan hati adalah terlalu terpaut kepada dunia. Dunia dengan segala gemerlapnya tidaklah jahat secara zat, tetapi ia bisa menjadi tirai tebal yang menutupi cahaya Allah di dalam hati. Dunia itu bagaikan cermin buram, bila dipenuhi debu kerakusan, ia tidak akan mampu memantulkan sinar. Namun, bila dibersihkan dengan sikap lapar, zuhud, dan kesederhanaan, maka dunia bisa menjadi jalan menuju Allah. 1. Dunia yang menggoda dan nafsu yang tak pernah puas. Dunia menawarkan makanan lezat, minuman segar, pakaian indah, rumah megah, dan perhiasan gemerlap. Nafsu memandang semua itu sebagai kebutuhan mutlak. Namun, Imam Al-Ghazali berkata, nafsu itu laksana anak kecil, bila engkau terus memanjakannya, ia akan semakin nakal. Tapi bila engkau menahannya, ia akan tunduk. Rasa lapar melatih jiwa untuk menundukkan nafsu duniawi. Ketika seseorang terbiasa kenyang, hatinya mudah lalai, pikirannya berat untuk bangkit menuju ibadah, dan matanya tertutup dari hakikat akhirat. Tetapi ketika ia menahan lapar, ia sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. 2. Lapar membuka kesadaran akhirat. Al-Ghazali menulis bahwa lapar menghadirkan rasa lemah dan keterbatasan. Perut kosong membuat manusia ingat bahwa ia hanyalah hamba Allah yang bergantung penuh kepadanya. Rasa lapar ini menjadi alarm yang membangunkan hati dari kelalaian dunia. Orang yang lapar akan mudah teringat pada kematian. Ia menyadari bahwa tubuh yang sekarang terasa lemah ini suatu saat akan benar-benar tak berdaya di liang kubur. Ia juga sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada makanan yang mengenyangkan, melainkan pada amal yang menyelamatkan. 3. Perbedaan dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat kesenangan sesaat, sedangkan akhirat adalah negeri keabadian. Imam Al-Ghazali berkata, orang yang kenyang dengan dunia akan kosong dari akhirat, dan orang yang lapar dari dunia akan dipenuhi akhirat. Orang yang terbiasa lapar bukan berarti membenci nikmat dunia. Ia hanya tidak terikat olehnya. Baginya, makanan hanyalah bahan bakar untuk beribadah, bukan tujuan hidup. Dengan demikian, lapar memisahkan antara dua jalan, jalan mereka yang tenggelam dalam dunia dan jalan mereka yang menghadap ke akhirat. 4. Kisah ulama yang zuhud. Diceritakan bahwa sebagian sahabat Rasulullah hidup dengan sangat sederhana. Abu Hurairah pernah terjatuh di masjid karena terlalu lapar, sehingga orang-orang menyangka beliau sakit. Padahal beliau sedang menahan perut karena tidak memiliki makanan. Namun justru dalam keadaan seperti itu, beliau menjadi salah satu perawi hadis terbanyak yang menyinari dunia Islam. Imam Al-Ghazali mengutip teladan semacam ini untuk menunjukkan bahwa lapar dapat menjadi sebab keluasan ilmu, kedalaman iman, dan kejernihan hati. Para ulama terdahulu tidak menganggap lapar sebagai kelemahan, melainkan sebagai cahaya. 5. Buah zuhud yang tumbuh dari lapar. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Lapar adalah salah satu sarana paling efektif untuk menumbuhkan zuhud. Dengan lapar, hati menjadi ringan dan tidak bergantung pada makanan mewah. Jiwa tidak mudah diperbudak nafsu. Pikiran jernih untuk melihat perbedaan antara yang fana dan yang kekal. Orang yang berlapar diri akan lebih mudah berkata, aku hidup untuk Allah, bukan untuk perutku. 6. Lapar menjadi cahaya pemisah.
Al-Ghazali menekankan bahwa lapar adalah furqan pemisah. Ia memisahkan antara orang yang menjadikan dunia sebagai surga, dengan orang yang menjadikan dunia sebagai ladang akhirat. Orang yang terlalu kenyang akan merasa dunia adalah tempat menetap, sementara orang yang lapar sadar bahwa dunia hanyalah jalan singgah. Cahaya lapar inilah yang membuat seseorang mampu membedakan hakikat. Tanpa cahaya itu, manusia akan menukar mutiara akhirat dengan kerikil dunia. Saudaraku yang berbahagia, kita melihat bahwa lapar bukan sekadar rasa kurang nyaman di perut, tetapi jalan spiritual yang dalam. Ia menjadi cermin yang mengingatkan manusia akan kefanaan dunia, membangunkan hati dari kelalaian, dan menuntun jiwa menuju akhirat. Dengan lapar, hati diberi cahaya untuk melihat perbedaan antara dunia dan akhirat, antara nafsu dan iman, antara yang sementara dan yang abadi. Lapar sebagai jalan penyucian jiwa dan ketenangan batin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam bagian-bagian sebelumnya kita telah menyelami betapa lapar bukan sekadar menahan diri dari makanan, melainkan sebuah jalan ruhani yang mengantarkan hati menuju cahaya. Pada bagian ini, mari kita menelusuri bagaimana lapar menjadi sarana penyucian jiwa, ketenangan batin, dan kedekatan kepada Allah yang tiada tanding. 1. Lapar membersihkan jiwa dari sifat hewani. Manusia memiliki dua sisi ruhani yang mulia dan sisi jasmani yang cenderung mengikuti naluri hewani. Ketika seseorang terus-menerus memenuhi perutnya tanpa batas, maka sifat hewani dalam dirinya menjadi dominan kemalasan, syahwat berlebih, amarah, dan kesombongan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar adalah cara paling mujarab untuk menundukkan sifat hewani ini. Dengan menahan lapar, ruhani manusia menjadi lebih berperan dibanding jasmaninya. Seperti kuda liar yang bisa ditundukkan dengan dikurangi makanannya, demikian pula nafsu dapat dijinakkan dengan lapar. 2. Lapar membawa ketenangan hati. Orang yang kenyang cenderung gelisah. Hatinya penuh dengan keinginan baru, ingin tidur lebih lama, ingin makan yang lebih lezat, ingin mencari hiburan tambahan. Kenyang tidak membawa ketenangan, justru menimbulkan kegaduhan dalam jiwa. Namun, orang yang lapar dengan kesadaran dan niat karena Allah, hatinya tenang. Ia merasakan keheningan batin, sebab nafsu yang biasanya berisik kini terdiam. Ketenangan ini membuka jalan bagi hati untuk fokus kepada Allah. 3. Lapar membuat ibadah lebih khusyuk. Bukankah sering kita alami, saat sholat setelah makan kenyang, pikiran terasa berat, hati sulit khusyuk, bahkan badan ingin segera rebah. Ini tanda bahwa kenyang menjadi hijab antara kita dengan khusyuk. Sebaliknya, orang yang sedang lapar namun terukur, tubuhnya terasa ringan, pikirannya lebih jernih, dan hatinya lebih mudah tenggelam dalam doa. Inilah sebab para ulama salaf sering berlapar-lapar agar ibadah mereka mencapai puncak kehusyukan. 4. Lapar sebagai jalan zikir yang mendalam. Imam Al-Ghazali menyinggung bahwa lapar membuat lidah lebih mudah untuk berzikir. Orang yang kenyang biasanya malas membuka mulut untuk menyebut asma Allah, sebab lisannya sibuk menguap atau ingin diam karena beratnya tubuh. Sementara lapar yang dijalani dengan kesabaran menjadikan hati lebih aktif mengingat Allah. Seolah-olah rasa lapar itu menjadi cambuk lembut yang mengingatkan kita, aku ini lemah, aku butuh Allah, aku bergantung kepadanya setiap saat. Maka zikir pun mengalir dari kedalaman hati. 5. Lapar melatih kesabaran. Salah satu cahaya terbesar dari lapar adalah lahirnya sifat sabar. Orang yang berlatih menahan lapar sedang melatih dirinya menunggu dengan rida, menerima keadaan dengan lapang, dan menundukkan ego yang selalu menuntut dipuaskan segera. Kesabaran ini bukan sekadar menahan perut, melainkan meluas pada seluruh aspek kehidupan. Orang yang sabar dalam lapar akan lebih sabar dalam menghadapi masalah, sabar menghadapi celaan, dan sabar menanti janji Allah. 6. Lapar dan ketenangan jiwa di dunia modern. Di zaman modern ini,
godaan makanan lebih banyak dari masa-masa sebelumnya. Hidangan serba instan, restoran di mana-mana, dan budaya konsumtif membuat perut kita jarang kosong. Padahal semakin penuh perut, semakin resah hati kita. Karena itu, lapar menjadi solusi. Ia adalah detoksifikasi bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Ia membersihkan dari racun makanan berlebih dan juga racun hawa nafsu. Maka barang siapa yang ingin meraih ketenangan, hendaklah ia belajar menahan lapar. 7. Lapar mengantar pada ketenangan malam. Ada sebuah rahasia yang disebut Imam Al-Ghazali, orang yang lapar tidurnya lebih sedikit dan lebih tenang. Sebab, beratnya kenyang membuat seseorang tidur nyenyak namun lalai. Sedangkan lapar membuat tidur terasa ringan, sehingga mudah bangun malam untuk tahajud. Tahajud inilah puncak ketenangan. Saat dunia terlelap, seorang hamba berdiri menghadap Tuhannya, menangis, berdoa, dan bermunajat. Semua ini bermula dari perut yang tidak penuh. Saudaraku, lapar bukanlah penyiksaan diri. Ia adalah penyucian jiwa, ketenangan batin, dan jalan menuju cahaya Allah. Dengan lapar, kita lebih sabar, lebih tenang, lebih mudah beribadah, dan lebih dekat dengan zikir. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa lapar adalah pintu masuk bagi hati untuk meraih ketenteraman hakiki. Ia bagaikan obor yang menerangi jalan gelap jiwa, sehingga manusia dapat melihat kebenaran dengan jelas. Lapar sebagai cahaya yang menuntun menuju Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menapaki panjangnya perjalanan memahami lapar sebagai cahaya hati, tibalah kita pada simpulan yang menenangkan, bahwa lapar bukan sekadar keadaan fisik, melainkan jembatan menuju Allah, penyaring hati dari kekeruhan, dan cahaya yang menyingkap jalan kebenaran. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya tubuh yang memerlukan makanan, melainkan juga ruh yang membutuhkan cahaya. Jika tubuh diberi makan dengan roti dan air, maka ruh diberi makan dengan lapar, zikir, dan ibadah. Lapar menjaga hati tetap hidup, lembut, dan bercahaya, sementara kenyang berlebihan justru menumpulkan, mengeraskan, dan menutupinya dari cahaya Allah. 1. Lapar sebagai jalan menuju marifat. Dalam Ihya Ulumuddin, lapar bukan sekadar amalan tambahan, tetapi pintu menuju marifatullah. Dengan menahan lapar, hati menjadi peka terhadap bisikan kebaikan. Ruh lebih ringan dalam mengingat Allah. Pikiran lebih jernih dalam merenungkan ayat-ayatnya. Seseorang yang terbiasa lapar dengan penuh kesabaran akan merasakan hadirnya kelezatan rohani yang jauh melampaui nikmat makanan. 2. Lapar sebagai ujian kesabaran. Al-Ghazali juga menekankan bahwa lapar adalah medan latihan kesabaran. Orang yang sabar menahan lapar, akan sabar pula menghadapi ujian kehidupan. Akan lebih mudah menahan hawa nafsu lainnya, seperti syahwat, amarah, dan cinta dunia. Akan terlatih untuk merasa cukup dengan sedikit, sehingga hati bebas dari ketergantungan pada dunia. Dengan demikian, lapar bukan sekadar menahan diri dari makanan, tetapi membangun kekuatan jiwa yang tahan banting dalam menghadapi apapun. 3. Lapar membuka pintu zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menjauhkan hati dari keterikatan pada dunia. Lapar adalah salah satu jalannya. Orang yang lapar akan sadar bahwa dunia hanyalah fana, sementara akhiratlah yang kekal. Dengan lapar, hati tidak lagi terpaut pada kenikmatan sesaat, tetapi tertuju pada kenikmatan abadi di sisi Allah. Itulah yang dimaksud Al-Ghazali sebagai cahaya hati yang lahir dari lapar, yakni hati yang terbebas dari kabut dunia. 4. Cahaya hati yang membimbing. Lapar menyalakan pelita di dalam dada. Dengan pelita itu, seorang hamba dapat melihat keburukan dirinya sendiri lalu bertaubat. Menyadari betapa lemahnya manusia tanpa rahmat Allah. Menemukan jalan lurus di tengah kegelapan dunia. Tanpa lapar, hati mudah tertutup, sulit bercahaya,
dan tidak mampu menangkap sinyal petunjuk dari Allah. Dengan lapar, hati menjadi seperti cermin yang bening, mampu memantulkan cahaya ilahi. 5. Hikmah praktis untuk kehidupan. Imam Al-Ghazali tidak hanya berbicara tentang lapar secara teoritis, tetapi juga memberikan bimbingan praktis. Kurangi makan hingga seperlunya, jangan sampai kenyang penuh. Jadikan lapar sebagai teman ibadah, bukan sekadar menahan diri. Gunakan lapar untuk menghidupkan doa dan zikir. Jangan jadikan lapar sebagai alat riya atau menyiksa diri, tetapi sebagai jalan lembut menuju Allah. 6. Lapar dan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati bukan pada kenyang, bukan pula pada harta atau kesenangan dunia, melainkan pada hati yang bercahaya. Lapar yang benar melahirkan hati yang lapang, jiwa yang tenteram, dan kedekatan dengan Allah. Inilah kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan dunia, sebagaimana para ulama, sufi, dan salihin terdahulu rasakan. Mereka merasakan nikmat lapar yang mendekatkan diri kepada Allah, jauh lebih manis daripada segala makanan lezat. Cahaya lapar dalam kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita renungkan. Bukankah hidup kita penuh dengan kegelapan akibat syahwat dan cinta dunia? Bukankah hati sering terasa keras, doa terasa hambar, dan ibadah terasa berat? Imam Al-Ghazali memberikan kunci, hidupkan lapar. Bukan lapar yang membuat kita lemah dan sakit, tetapi lapar yang mendidik jiwa, menahan syahwat, dan menyinari hati. Maka, mari kita jadikan lapar sebagai teman perjalanan menuju Allah, cahaya yang membimbing hati, dan pintu yang membuka rahasia kedekatan dengannya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu merasakan nikmatnya lapar dalam ibadah, sehingga hati kita selalu bercahaya oleh zikir dan cinta kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.